Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda Putra Aditya, NPM 06 2018 107015. Di sini saya akan menjawab serta menjelaskan tugas pertanyaan dari modul 2, yaitu praktikan dapat mengimplementasikan konsep DML pada database, yang mana praktikan dapat melakukan insert, update, dan delete, serta dapat menampilkan data dengan menggunakan klausa, konsep, alias, group by, order by, dan having. Untuk soal pendahuluan yang pertama yaitu insert semua tabel berdasarkan PDM pada modul 1 dengan syarat 5 baris data pada tabel pegawai, pelanggan, kurir, pemasok, kategori, produk, pemesanan, dan detail pemesanan. Untuk langkah awal, kita harus mengkonekkan username serta password yang sudah kita buat pada modul 1 sebelumnya, yaitu di sini username-nya adalah Jenny 012345 dengan password Jenny. Setelah connected, kita kemudian menginsertkan data yaitu dengan cara insert all, kemudian into pegawai 012345, di mana pegawai 012345 ini adalah nama tabel atau nama salah satu tabel dengan kolom-kolom yaitu terdiri dari ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Setelah itu diikuti dengan values. Kemudian diisi dengan datanya yaitu ID pegawai kita masukkan 1, nama depannya Bejo, nama belakangnya Subejo. Untuk tanggal lahirnya yaitu dengan perintah to-date. Terus kita masukkan tanggal lahirnya, kemudian ini alamatnya, dan ini kode posnya, kemudian ini nomor teleponnya, dan seterusnya sampai 5 baris data. Kemudian untuk terakhir yaitu dengan select one from dual, dan 5 baris data ini sudah dibuat. Setelah itu kita menginsertkan data untuk tabel pelanggan, yaitu sama saja caranya dengan cara insert all, kemudian into nama tabel, dan ini adalah kolom-kolom dalam tabel, yaitu dalam kolom tabel pelanggan terdapat ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon, disertakan dengan data-data yang akan dimasukkan, dan seterusnya. Setelah itu kita menginsertkan lagi tabel kurir, yaitu dengan cara insert all into nama tabel disertai dengan kolom-kolom dalam tabel kurir, yaitu ID kurir, nama perusahaan, nomor telepon, kemudian diikuti dengan data-data yang akan diinsertkan, yaitu untuk ID kurir 1, nama perusahaannya Indomaret, nomor teleponnya 123456789, dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan untuk data tabel pemasok, sama saja caranya dengan cara sebelumnya, yaitu insert all into nama tabel diikuti dengan kolom-kolom dalam tabel pemasok, yaitu ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, nomor telepon, dengan data yaitu ID pemasoknya 1, nama perusahaannya Distri Indomaret, alamatnya Lombok, kode pos 6919, dengan nomor telepon 123456789, sampai 5 baris data. Setelah itu kita
menginsertkan lagi yaitu tabel kategori dengan cara insert into kategori 012345 diikuti dengan kolom-kolom dalam tabel kategori yaitu ID kategori, nama kategori, value, kemudian diikuti dengan data-data yang akan dimasukkan ke dalam tabel yaitu untuk ID kategori 1, nama kategorinya adalah makanan dan seterusnya sampai 5 baris tabel. Setelah itu kita menginsertkan tabel produk. Sama saja caranya yaitu dengan insert all into produk 012345 diikuti dengan kolom-kolom dalam tabel produk yaitu ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, strop produk, value, dan ini adalah data-data yang akan dimasukkan ke dalam produk, yaitu untuk ID produk 1, ID pemasok 1, ID kategori 1, nama produknya adalah Indomie dengan harga satuan 2.500, stok produknya adalah 50 dan seterusnya sampai 5 baris data. Itu kita menginsertkan data lagi ke dalam tabel pemesanan yaitu insert all into pemesanan 012345 dengan kolom-kolom yaitu ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, dan harga total. Value-nya yaitu untuk ID pemesanan 1, ID pelanggan 1, ID pegawai 1, ID kurir 1, dengan tanggal pemesanan yaitu tanggal 1 bulan 1 2017, disertai dengan formatnya yaitu day, month, and year. Setelah itu tanggal pengirimannya yaitu tanggal 2 bulan 1 2017, alamat pengirimannya Bobo, dan harga totalnya 6.000 dan seterusnya sampai 5 baris data. Setelah itu kita menginsertkan tabel detail pemesanan dengan cara insert all into detail pemesanan 012345 dengan kolom-kolom yaitu ID produk, ID pemesanan, jumlah, diskon, dengan value yaitu untuk ID produknya 1, ID pemesanannya 1, jumlahnya 1, diskonnya 10, dan seterusnya sampai 5 baris data. Untuk soal nomor 2 yaitu update-lah 2 record nama depan dan nama belakang pada tabel pegawai. Untuk langkah pertama yaitu kita terlebih dahulu harus menampilkan tabel yang ingin diupdate yaitu dengan cara select bintang from nama tabel. Karena di sini saya akan menampilkan tabel dari pegawai 012345, maka perintahnya adalah select bintang from pegawai 012345. Setelah itu muncul yaitu ID pegawai 1, nama depannya Bejo, nama belakangnya Subejo, tanggal lahirnya 1 Oktober 1998, alamatnya Bobo, kode posnya 69198, nomor teleponnya 123456789, dan seterusnya. Dan untuk ID pegawai 2, nama depannya Budi, nama belakangnya Subakti. Untuk ID pegawai ketiga, nama depannya Bakti, nama belakangnya Sebakti. Untuk ID pegawai keempat yaitu Rini Arini. Dan untuk ID pegawai kelima yaitu Beni Pratama. Setelah itu, kita kemudian mengupdate tabel yang diinginkan dengan cara update nama tabel. Kemudian set nama depan, kita ganti nama depannya dengan Kim. Kemudian nama belakang Jisoo. Kemudian where ID pegawai sama dengan 1. Jadi kita awalnya itu men-set nama depannya yaitu kita ubah menjadi Kim. Kemudian kita ubah nama belakangnya menjadi Jisoo dan di mana ID pegawainya itu 1. Jadi kita akan mengubah ID pegawai 1 yang mana awalnya itu adalah Bejo Subejo, kita ubah menjadi Kim Jisoo. Setelah update, kita update lagi untuk
set nama depannya yaitu Lee, nama belakangnya Kurniawan, di mana ID pegawainya 2. Jadi yang sebelumnya ID pegawai 2 adalah namanya Budi Subakti, kita ganti sih Lee Kurniawan. Untuk mengecek apakah update itu berhasil atau tidak, kita ketikkan perintah select bintang from pegawai 012345. Kemudian kita lihat untuk ID pegawai 1 nama depannya Kim, nama belakangnya Jisoo. Dan untuk ID pegawai 2 nama depannya Lee dan nama belakangnya Kurniawan. Jadi untuk perintah update berarti sudah berhasil. Soal nomor 3 yaitu hapus 2 record pada tabel detail pemesanan. Sebelum itu kita harus menampilkan tabel yang ingin dihapus, yaitu dengan cara select bintang from nama tabel. Yaitu kita di sini akan melihat tabel detail pemesanan. Dan ini seperti ini. Kemudian hapus tabel yang dituju dengan cara atau dengan perintah delete from nama tabel di mana ID produk sama dengan 4. Jadi di sini kita akan menghapus ID produk, yaitu ID produk yang keempat. Setelah terhapus, kita coba hapus lagi, yaitu dengan cara delete from detail pemesanan di mana ID produk sama dengan 5. Setelah itu, untuk mengecek apakah kita berhasil menghapus ID produknya, yaitu ID produk keempat dan kelima, kita cek dengan cara select bintang from detail pemesanan 012345. Dan hasilnya adalah sudah terhapus, yaitu yang mana di sini cuma tertera ID produknya 1, 2, dan 3. Untuk soal yang terakhir atau yang keempat, buatlah query di mana menampilkan kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari setiap pegawai yang nama depannya memiliki huruf A untuk semua dan mempunyai nama belakang E juga untuk semua dengan ID pegawai kurang dari 5. Nah, jadi di sini perintahnya adalah select kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir from nama tabel. Jadi di sini kita akan menampilkan di dalam tabel pegawai, yaitu kita akan menampilkan kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari tabel pegawai di mana nama depannya itu A semua dan nama belakangnya E semua di mana ID pegawai kurang dari 5. Nah, kita cek untuk kode posnya yaitu 6916, alamatnya Sidoarjo, nomor teleponnya 345678912, tanggal lahirnya 8 Januari 1995, di mana yang tertera adalah nama Bakti Sebakti. Sekian penjelasan jawaban modul 2 soal pendahuluan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.